Itu yang namanya silat beksi itu udah ada ya. Dari gua belum lahir beksi ini udah ada, dan guru beksi itu banyak, tapi yang menonjol cuma 3: Kong Nur, Kong Simin, Kong Haji Asbullah. Itu yang menonjol. Sebetulnya kalau pelatih mau banyak banget di petukangan, yang menonjol itu 3. Terus tahun 65 penduduk juga masih jarang, baik di Legame maupun di sini. Itu kan terjadi G30 SPKI. Nah, pada waktu itu istilahnya masyarakat itu kan saling curiga mencurigai. Misalnya begini, jangan-jangan lo orang PKI, jangan-jangan lo ini. Bagaimana para tokoh ini, termasuk Dimroh almarhum, jadi disatukan seluruh beksi ini, didirikanlah namanya silat PSBKI tahun 66. Nah, logonya persis punya Prabowo sekarang dong, kepala Garuda logo. Terus waktu itu namanya PSBKI, Persatuan Silat Beksi Indonesia. Menjelas ya. Berarti yang mendirikan PSBI Pak Bang Dimroh almarhum. Di antaranya ya Kong Nur, Kong Simin, Kong Bulog, Dimroh. Penggagas ya, penggagas Bang Dimroh ya. Iya, cuman artinya yang merintis waktu itu masalah dalam organisasi Dimroh. Ya. Kalau Kong Nur, Kong Simin kan kurang ngerti dalam organisasi. Nah, namanya silat PSBKI, Persatuan Silat Beksi Indonesia. Nah, semenjak itulah sebetulnya palang pintu itu udah ada, cuman belum diramaikan seperti sekarang. Orang hajat misalnya pakai palang pintu, kalau Betawi punya, orang yang pakai palang pintu Betawi punya. Jadi kalau sekarang kan hampir lumrah. Kalau dulu nonton di Pondok Ranji pakai palang pintu, ntar di Pondok Kacang pakai palang pintu gitu. Sebetulnya kalau palang pintu tadi ya jelasnya dari tahun 66 sudah ada. Nah, tahun 1981 ya, itu 3 perguruan menjadi satu, Beksi, Kotek, Ronce. Makanya dinamakan PSBKRI, Persatuan Silat Beksi Kotek Ronce Indonesia. Jadi 3 perguruan. Nah, karena banyak juga yang sudah sepuh dan banyak juga yang meninggal, kembali lagi PSBKI tahun 66. Jadi kalau ente nanya istilah palang pintu, ya bukan baru, dari dulu. Cuman dulu masa sedang tipiknya, ya saya yang melaksanakan. Pelaku. Gitu. Ya makanya gini, Bang Haji, ini kan banyak ini apa keterangan mengenai palang pintu itu sendiri. Ada yang mengatakan berebutan dangdang. Apa? Berebut dangdang. Ada, makanya saya mau bertanya ke Bang Haji ini, apakah ini ada nama lain dari palang pintu itu sendiri yang namanya berebut dangdang? Sepengetahuan Bang Haji gimana tuh? Kalau sepengetahuan saya nggak ada. Nggak ada berebut dangdang ya? Misalnya begini, saya bebesanan misalnya mau orang Cianjur, kan kagak ngerti palang pintu. Saya buat skenario 10 orang, 5 orang dari pihak laki-laki, 5 orang dari pihak perempuan. Nah, di sanalah kita gayung bersambut, artinya palang pintu. Kalau istilahnya Padang kan gayung bersambut. Sebetulnya Padang juga nggak beda, cuman beda bahasa. Ya. Seperti saya kan kenal Menji Imron kan. Di Imron waktu itu ngawinin adeknya sama orang Padang. Itu yang bawa acara saya, yang bikin gayung bersambut. Jadi di Imron dari cewek, laki-lakinya dari Padang. Saya yang bicara. Ketupat si ayam panggang, makan dodol dari Ciawi, aneh lompat dari kota Padang, dapat jodoh anak Betawi. Orang Padang aja begitu. Iya. Gitu. Terus berarti berebut dangdang itu sebutan juga dong, sama dia palang pintu tapi namanya berebut dangdang. Yang konon katanya di Ciputat, daerah Parung sana, Ciputat, Serpong, namanya berebut dangdang tuh. Maksudnya akhir ini tuh
terkenal itu gitu berebut dangdang. Nah, Makanya menurut Bang Haji gimana tuh? Begini, kalau yang namanya silat khas Betawi punya gaya itu kan bukan besi doang, ada gerakan, ada apa lain-lainnya ya. Pokoknya Betawi punya ada ya, bukan hanya semua besi. Bisa saja misalnya di Ciputat orang-orang gerak saksa, nah judulnya dia menamakan berebut dangdang, itu hak apa sah-sah saja karena hak mereka. Kita nggak boleh istilahnya salah menyalahkan, ya enggak. Seperti jurus besi, jurus besi itu dari Kong Bulo, Kong Simin, Kong Nur, nggak ada beda. Pukulannya 8 dan sama. Jadi kalau orang kata pukulan Kong Nur, Kong Bulo itu berbeda, itu orangnya ibarat jahit matang karbitan. Cuman kalau Kong Nur pernah badannya gede, jadi habis ngetok begini, di sini nambang, kena badannya gede, kena gendut. Kalau Kong Bulo habis ngetok di sini, diketok di sini, di lockback, rapet karena badannya kurus. Sebetulnya jurus menggada yang beda. Kalau besi dan pukulannya semua 8. Kalau dia lebih dari 8 atau kurang dari 8 Atau dipertanyakan. Gitu. Terus kembali ke ini Bang Haji, kembali ke palang pintu itu sendiri di pertukangan itu mulai rame tadi 66 ya Bang Haji ya. Iya. Mulai rame palang pintu dimainkan di pertukangan itu tahun 66 ya. Sebetulnya dari tahun 66 udah ada. Tapi ramenya, waktu itu makan penduduk masih jarang. Ramenya ya tahun 81 ke sini. Bisa ini enggak minta pantun-pantun yang waktu itu Bang Haji pernah mainkan? Sedikit aja. Seingat Bang Haji. Karena Bang Haji kan tokoh juga pada saat itu kan kayak menurut yang saya dengar kan bahwa waktu itu palang pintu itu kan emang jawara bener yang maksudnya nggak sembarangan dia. Oh, iya. Emang betul-betul pesilat, Iya. ya betul-betul pesilat dan memang dia karena akan melawan pesilat di daerah sana gitu. Apakah bagaimana tuh ininya? Sebetulnya itu begini. Yang saya kata tadi, misalnya kita berbesana sama orang Sunda, dia kan nggak ngerti palang pintu. Jadi kita bikin skenario, sebetulnya orang 10 semuanya orang dari kita. Betul. Cuman 5 kita taruh di pihak perempuan, dia nunggu di pihak perempuan, 5 di calon besan laki-laki, gitu. Nah kalau masalah itu ya, waduh, udah kelamaan saya lupa. Enggak kayak tadi kan ada tuh yang ketupat tuh. Kalau itu mah orang ingat. Ada nggak yang seingat Bang Haji apa gitu pantun jagonya gitu Bang Haji? Satu aja yang kira-kira kejawaraannya itu gitu diungkapkan melalui pantun. Lupa tuh penjelasannya. Kalau musik pakai Musiknya apa tuh Bang Bang Haji? Haji dulu? Musik Rebana tetap. Kalau dulu musiknya tahun 66 kendang pencak. Orang Pondok Pinang. Kalau sekarang kan gambang domong. Kalau dulu kendang pencak. Nah kalau masalah itu jujur aja saya lupa. Ya. Kalau yang tadi saya sebutkan karena belum lama ini. Ya belum lama ya ada 2 tahun. Tapi itu mantep juga. Berarti tertarik untuk mengungkapkan itu. Pihak laki-laki adanya Imron Betawi perempuan, pihak laki-lakinya Padang, gitu. Nah akhirnya juga waktu itu saya menghubungi Ita Saputra, saya takut salah, tapi nyatanya Ita sendiri wah, saya dengan bang ya tepat. Jadi kalau masalah itu saya lupa. Pada dasarnya Bang Haji itu pelaku palang pintu di tahun 60-an ya. 60-an. Seperti itu ya. Tahun 60-an. Itu sudah ada. Cuman dulu mah kan waktu itu rumah juga masih jarang-jarang. Ya dekat rumah lu aja lu masih dihitung dengan jari. Nah kalau sekarang kan udah rapat di mana-mana, jadi memang udah sering pakai palang pintu. Terus palang pintu itu sendiri emang asli Betawi ya? Asli. Namanya juga palang pintu ya. Palang pintu. Kalau andai kata di Ciputat ada berebut dangdang tadi, sah-sah saja gitu. Sah aja. Cuma di sono mungkin silatnya lain. Berarti dia palang pintu ini sendiri yang memunculkan itu para pesilat ya? Para pesilat.
Saya lupa banget sih dulu. Nah, kalau pesan-pesannya apa tuh Bang Haji mengenai ini kan banyak ada festival palang pintu, terus ada patung-patung yang berbeda-beda sesuai dengan perkembangan zaman. Pesan-pesan dari Bang Haji sebagai pelaku pertama katakanlah gitu pada saat lagi orang jarang gitu, apa tuh kepada teman-teman generasi sekarang mengenai palang pintu itu sendiri? Kata-katanya saya lupa. Ya, Apa pesan-pesan Bang Haji apa tuh pesan? cuman yang saya ingat, misalnya begini dari pihak laki-laki. Gua datang ke sini bukan andaikan kedebong hanya di sungai. Gua datang ke sini adalah dengan maksud dan tujuan merebut apa di penampilan perempuan. Lantas dijawab di sana, boleh aja, tapi lu langkain dulu mayat gua, kan gitu. Tapi akhirnya dia apa? Biar dia jago, dia mengalah seperti pihak perempuan. Kalau dulu mah kan begini, kalau orang bawa duit itu kan seperti jeruk, seperti apa kan dinampan. Kalau sekarang kan pasar. Begitu masuk aja dinampan di dalam pintu itu berebut. Oh, ini iya. Berebut. Berarti duitnya itu ditaruh di nampan. Bukan duit. Oh, bukan. Bukan. Makanan gitu ya, buah-buahan. Iya. Ada sirih, ada sembako, ya komplit dah. Itu. Jadi begitu masuk di pintu berebut. Jadi istilahnya kalau orang dulu bukan masalah duit, buahan yang direbut. Istilahnya biar anaknya juga cepat dapat jodoh. Oh, gitu. Supaya ngikut ya. Ngikut. Nah terus yang roti buaya itu baru ya, berarti ya keberadaan roti buaya itu sendiri gitu Bang Haji. Nah, kalau keberadaan roti buaya itu dulu belum ada. Belum ada ya. Belum. Jadi roti buaya itu istilahnya ya di sekitar tahun 80 baru muncul. Baru muncul. Sebab roti buaya kan istilahnya cuma penambahan mengiringi pasel, bukan dalam arti. Kan buaya itu sepasang, bukan dalam arti calon pengantin laki-laki buaya atau calon pengantin wanita seorang playboy, bukan, emang udah khas. Jadi nggak ngomong juga orang udah ngerti. Kalau orang bawa duit atau seserahan pakai roti buaya, pasti orang Betawi itu. Untuk menambah kekhasannya aja ya roti buaya itu ya. Kalau istilahnya rumah-rumah mah untuk menambah dekorasi. Iya. Terus pesan Bang Haji kepada pelaku palang pintu sekarang gimana? Pesannya? Pesannya saya sih, bila ada yang memerlukan, ya jalankan terus. Cuman yang bagus-bagus. Boleh menyindir, tapi yang kira-kira masuk di akal. Jangan istilah menyindir orang lain. Ya begitu kalau pesan udah. Tapi alhamdulillah yang mudah sih dipakai benar. Nah, kalau mana umpamanya kamu nih lebih mau tahu sekaligus, tadi kan riwayat adanya palang pintu. Kalau mau ngerti bahasanya sama Mu'ad, adik gua Mukri. ya, sama dia tuh. Kalau dia memang kerjaannya palang pintu gitu. Kita kadang-kadang si anu juga siapa? Nasir. Manto. Sama si ini siapa yang ngojek yang udah Tolong. Sukma. Ya mas sering itu malah sering. Ya soalnya kan begini dulu, istilahnya masih zaman norak-norak. Kalau sekarang kan udah Betawi juga udah ngetren gitu. Oke Bang Haji, makasih Bang Haji ya. Ini mohon maaf. Buat wawancara gimana? Enggak, ini kita kan lagi